Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem kopling manual sepeda motor. Bagaimana cara kerja kopling sepeda motor? Kopling adalah sebuah mekanisme yang dapat memutuskan serta menyambungkan putaran mesin dengan transmisi. Apa Anda tahu alasan mengapa kita harus menarik tuas kopling saat mau memasukkan gigi? Kalau tuas kopling tidak ditarik, mesin motor akan mati. Benar kan? Tapi kalau kita tarik tuas kopling, maka mesin motor tetap hidup. Itu terjadi karena saat kita menarik tuas kopling, sebenarnya kita memutuskan koneksi antara transmisi dengan mesin. Sehingga meski mesin berputar pada RPM berapapun, transmisi tidak akan berputar. Namun saat kita bebaskan tuas kopling secara perlahan, maka sepeda motor mulai berjalan. Itu artinya, koneksi antara mesin dan transmisi kembali terhubung. Pertanyaannya, bagaimana kopling itu bekerja? Untuk mempermudah, saya jelaskan prinsip kopling terlebih dahulu. Kopling itu bekerja menggunakan prinsip gesekan. Jadi, misal saya punya 3 buah plat. Saya beri nama plat A dan plat B. Seperti yang Anda lihat pada video. Plat A terhubung pada poros yang berputar sementara plat B tidak. Saat posisi 3 plat itu saling renggang, maka plat B tidak akan terpengaruh dengan putaran plat A. Tapi apabila saya posisikan agar plat A menjepit plat B, secara otomatis plat B juga ikut berputar sesuai putaran poros. Di dalam kopling motor, kita punya 2 jenis plat. Sebut saja kampas kopling dan plat gesek. 2 jenis plat ini diletakkan secara berselingan. Kampas kopling terhubung ke sektor mesin melalui mekanisme penghubung. Sementara plat gesek terhubung ke poros transmisi melalui gear adaptor. Mesin dan transmisi akan terhubung apabila kampas kopling dan plat gesek saling menjepit. Tapi kalau seperti ini, maka putaran mesin dan transmisi terputus. Sekarang bagaimana mekanisme untuk menjepit dan merenggangkan plat kopling? Untuk urusan ini, kita memerlukan bantuan plat penekan dan pegas kopling. Plat penekan akan dipasang di sisi luar plat kopling, sementara pegas akan mendorong plat penekan. Sehingga secara default posisi plat-plat kopling akan semakin menjepit. Untuk merenggangkan plat kopling, maka kita hanya perlu menarik plat penekan sedikit keluar. Yang masih bingung, bisa lihat animasi 2 dimensi berikut. Saat tuas kopling tidak ditarik, pegas penekan akan menekan plat kopling sehingga posisi plat kopling saling menjepit. Ketika tuas kopling ditarik, inilah yang terjadi. Plat kopling akan saling merenggang sehingga akan memutuskan koneksi antara mesin dan transmisi. Tapi bagaimana mekanisme untuk menarik plat penekan? Ada satu lagi mekanisme yang bernama mekanisme pembebas kopling. Mekanisme ini terdiri dari tuas kopling, tuas pembebas, pinion dan rak. Saat kita tarik tuas kopling, maka tuas pembebas akan memutar pinion. Selanjutnya putaran pinion akan menarik rak yang terhubung ke plat penekan. Sehingga plat penekan bisa ditarik keluar. Mekanismenya mirip tuas pengungkit. Tonjolan pada rak akan mengungkit plat penekan sehingga bisa tertarik keluar. Saat kita bebaskan tuas kopling, pegas kopling akan mendorong kembali plat penekan supaya menekan semua plat kopling. Sehingga putaran mesin dan transmisi kembali terhubung. Kopling merupakan komponen sangat penting pada tiap kendaraan. Fungsinya, untuk menjaga mesin tetap hidup ketika kita memasukkan gigi. Atau dengan kata lain, kopling merupakan mekanisme yang dapat memutuskan dan menyambungkan putaran mesin ke transmisi. Sekarang mari kita bahas apa saja komponen yang terdapat pada kopling manual sepeda motor.
Perlu diingat juga, kopling manual sepeda motor berbeda dengan kopling manual mobil. Pada sepeda motor, kami sebut multi-plate wet clutch. Bagian-bagian kopling motor terdiri dari gigi primer, gigi sekunder, cover kopling, kampas kopling, plat gesek, gigi senter, plat penekan, pegas pengembali dan mekanisme pembebas kopling. Sekarang mari kita bahas satu persatu fungsinya. Gigi primer dipasang pada poros engkol mesin. Jadi fungsi gigi primer adalah sebagai perantara yang menyalurkan putaran mesin ke sistem kopling. Sementara gigi sekunder adalah roda gigi yang terpasang pada sistem kopling. Fungsinya untuk menerima putaran dari gigi primer. Jadi antara gigi primer dan sekunder itu selalu berkaitan, sehingga putaran kedua gear ini selalu sinkron. Komponen berikutnya adalah cover kopling. Komponen ini juga terhubung langsung ke gigi sekunder. Sehingga cover ini akan berputar sesuai putaran gigi sekunder. Fungsinya, untuk menyalurkan putaran dari gigi sekunder ke kampas kopling. Kemudian ada kampas kopling dan plat gesek yang dirangkai selang-seling. Kedua jenis plat ini merupakan inti dari sistem kopling. Fungsi dari kedua plat ini sebenarnya sama, yakni untuk memutuskan dan menyambungkan putaran mesin ke transmisi. Tapi bedanya, kampas kopling memiliki gerigi ke atas yang terhubung dengan cover kopling. Sementara plat gesek memiliki gerigi ke bawah yang terhubung ke gigi senter. Perbedaan lainnya, kampas kopling dilapisi dengan bahan non-metal seperti asbes. Sementara plat gesek itu 100% terbuat dari besi. Tujuan pemberian bahan non-metal ini adalah untuk menghindari slip saat kopling dioperasikan. Kemudian ada gigi senter. Gigi ini berfungsi sebagai adaptor atau perantara yang menghubungkan putaran plat gesek menuju poros transmisi. Selain itu, gigi senter juga berfungsi sebagai lintasan gerak plat kopling untuk bergerak saling menjepit atau saling renggang. Lalu ada plat penekan. Plat penekan sebenarnya sama seperti plat gesek, tapi dia lebih tebal dan bersifat mobile. Artinya bisa digerakkan sesuai alur gigi senter. Fungsi plat penekan adalah untuk mengatur kampas kopling dan plat gesek agar bisa saling menjepit dan merenggang. Ketika plat penekan bergerak ke dalam, plat gesek dan kampas kopling akan saling menjepit. Namun saat plat penekan bergerak keluar, plat gesek dan kampas kopling akan saling renggang. Komponen berikutnya adalah pegas pengembali. Fungsi pegas ini ada dua. Yang pertama, menjaga plat penekan untuk selalu mendorong plat kopling ketika tuas kopling tidak ditarik, sehingga plat kopling saling menjepit. Yang kedua, untuk mengembalikan plat penekan agar kembali mendorong plat kopling setelah kita menarik tuas kopling. Pegas pengembali ini dipasang pada plat penekan dan ditahan dengan baut. Terakhir ada mekanisme pembebas kopling. Sebenarnya, ada beberapa jenis mekanisme pembebas kopling. Yang paling umum ada dua, yakni tipe rack and pinion dan tipe pull out. Yang saya jelaskan ini adalah tipe rack and pinion. Tipe ini menggunakan dua komponen utama, yakni rack yaitu batang besi yang terhubung dengan plat penekan dan memiliki koakan. Serta pinion yakni batang besi vertikal yang ujungnya memiliki tonjolan. Saat pinion berputar, tonjolan akan masuk ke koakan rak dan mengungkit rak, sehingga plat penekan tertarik keluar. Sementara tipe pull out biasanya memiliki mekanisme di sebelah kiri, di mana untuk menggeser plat penekan dilakukan dengan mendorongnya dari arah dalam. Sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat.